Kali ini Comong Perkasa kita akan berbincang bersama dengan Dr. Cinta Ayu Abutari, spesialis andrologi dari RSUD Dr. Rizka Tumagung, seputar edukasi kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Saya sapa dulu, selamat siang. Assalamualaikum Dr. Cinta. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, kalau berbicara soal pembahasan kita di siang hari ini, edukasi kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Tadi sempat disinggung juga oleh Dokter Cinta, ada persiapan apa yang perlu dilakukan, Dokter? Oke, jadi ini sebenarnya siang ini kita diarahkan spesifik untuk kesehatan reproduksi ya. Iya. Calon pengantin, berarti ada calon pengantin pria, ada calon pengantin wanita. Oke. Berarti setidaknya yang dipersiapkan adalah calonnya. Oh. Harus ada calonnya ya. Nah, ini kesehatan reproduksi. Kalau untuk yang pertama ini ya umur ya. Umur untuk idealnya menikah itu umur berapa? Iya. Untuk wanita di 21 tahun, untuk laki-laki di 25 tahun. Karena usia reproduksi ya yang pertama itu ya. Yang kedua juga lebih mempersiapkan diri dalam hal psikologisnya. Itu kan juga penting. Selain dari kesehatan fisik itu ya kesehatan reproduksi termasuk di dalamnya. Kalau untuk dari sisi di calon pengantin wanita itu kita evaluasi juga di ini haidnya sudah teratur apa enggak. Haid teratur itu untuk si wanita ini menandakan bahwa dia itu subur. Tapi untuk detail kesuburan ini juga harusnya secara detail untuk diperiksa ya di poli kandungan misalkan. Kalau untuk masih calon pengantin, untuk masih virgin, ini kalau di USG kan ya USG yang lewat abdominal atau perut, jangan USG lewat transvaginal lah ya, gitu ya. Kalau untuk di wanita apalagi ya yang dipersiapkan untuk kesehatan setidaknya pemeriksaan tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, status gizinya, lalu untuk ini ya hemoglobin, karena terkait kalau untuk wanita ini kan setiap bulan ada menstruasi tadi, ini adalah resiko untuk dikeluarkan darah setiap bulannya, kurang lebih kan ya 200-250 cc kan lumayan, itu ya lumayan banyak, akhirnya akan mempengaruhi di hemoglobin darah. Itu nantinya untuk persiapan di ya sistem reproduksinya ke depannya. Nah, kalau di pria selain di kesehatan reproduksi pria khususnya adalah area genital ya. Jadi area genital itu untuk yang eksternal, penis, terus testis seperti itu. Tidak kalah penting adalah pemeriksaan kesuburan sperma. Karena itu adalah modal bagi pria untuk bisa dong menghamili istri nantinya. Nah, di ISKA ini kabar baiknya dengan ada andrologi bisa untuk mempersiapkan dengan pemeriksaan analisa sperma sebelum pernikahan. Itu boleh, sah-sah aja seperti itu. Tapi harus atas kesadaran sendiri ya dari calon pengantin pria ini, bukan yang dipaksa untuk periksa, jangan. Jadi atas kesadaran sendiri untuk datang periksa sperma, periksa kesehatan genital di poliandrologi RSUD ISKA, monggo seperti itu. Siap. Dokter, tadi sempat disampaikan juga ada persiapan waktunya juga. Kalau misal nikahnya hari ini persiapannya berapa bulan sebelumnya, Dokter? Setidaknya idealnya adalah 3 bulan sebelumnya. 3 bulan ya. Sebelumnya. Ini ada alasannya. Kenapa kok persiapannya itu 3 bulan sebelumnya? Karena kalau di pria itu perbaikan sperma sendiri dalam spermatogenesis ya, pembentukan atau produksi sperma ini kan kurang lebih 72 hari. Jadi ideal lah 3 bulan dipersiapkan. Kalaupun ada sesuatu yang kurang pada spermanya, bisa untuk dipersiapkan, diperbaiki sebelum pernikahan. Kalau di wanita juga seperti itu. Kalau untuk di sel telur sendiri atau tadi perbaikan di hemoglobinnya sendiri, kalau misalkan ada kurangnya, juga bisa perbaikannya dalam 3 bulan ini. Jadi idealnya adalah persiapan kurang lebih di 3 bulan. Idealnya persiapan 3 bulan. Idealnya. Kalau misalkan jauh-jauh hari sebelum 3 bulan juga lebih baik lagi.
kan juga perlu ya, misalkan ada vaksin seperti itu yang dipersiapkan untuk calon pengantin wanita terutama ya, itu juga perlu dipersiapkan. Oke, siap. Dokter tadi sempat disampaikan juga ada batasan usia kesehatan perempuan dan juga kesehatan laki-laki, khususnya kesehatan reproduksi, batas minimal ya tadi dokter, usianya 21 bagi perempuan dan juga 25 bagi laki-laki. Ada potensi semacam apa ya, ketika tidak sebelum usia tersebut sudah menikah? Jadi sebenarnya yang disoroti itu bukan masalah menikahnya ya, hubungan seksualnya. Hubungan seksualnya ini kalau dia lebih awal dan tidak persiapan dengan vaksin HPV, ini kan misalkan kurang dari 19 tahun udah ada aktivitas seksual, apalagi aktivitas seksual yang aktif seperti itu, ini akan beresiko terjadi kanker serviks pada perempuan misalnya seperti ini. Sebenarnya kan ya melindungi wanita, pada dasarnya seperti itu. Jadi dipersiapkan aja. Memang usia nikah itu di atas 19, idealnya wanita di usia 21 tahun ke atas, kalau pria 25 tahun ke atas, seperti itu. Ini juga nggak semata-mata hanya untuk masalah di kesehatan secara fisik, reproduksi, tetapi juga secara mentalnya, psikisnya. Siap kong jadi orang tua, gitu ya. Kalau misalkan belum, cuma menikah nanti tujuannya apa? Kalau untuk menikah tujuannya kan salah satunya adalah melestarikan keturunan, supaya siap nanti untuk generasi emas berikutnya, seperti itu. Saya sampaikan dulu ya dok. Makanan apa yang disarankan dan dihindari untuk calon pengantin agar reproduksinya lancar saat menikah nanti? Ada makanan khusus nggak sih dok bagi calon pengantin yang mau nikah ataupun melakukan hubungan suami seksual, istri? Ya? Jadi kalau untuk yang khususan itu sebenarnya tidak spesifik ya. Tetapi persiapan itu setidaknya adalah mulai dari fase-fase remaja, prepubertal, ya. Jadi mulai pola hidup sehat itu bukan yang aku mau nikah nih, pola hidupnya diatur dong yang sehat, nggak seperti itu. Jadi mulai dari kita masa remaja, masa puber itu dijaga benar. Jadi pola hidup yang sehat, yang mengatur pola makan, ya, gizi imbang variatif. Bukan berarti cambah bagus nih, tomat bagus buat kesehatan reproduksi ataupun untuk kesuburan sperma, tetapi bukan yang setiap hari melulu hanya yang dikonsumsi itu saja dan mengabaikan untuk variasi gizi yang lainnya. Tidak seperti itu. Jadi imbang variatif, gizi imbang variatif itu sangat penting. Terutama dari protein ya, protein hewani itu silakan untuk dikonsumsi. Kalau yang dihindari ya utamanya adalah junk food, makanan siap saji. Tentunya juga junk food tidak hanya untuk mengganggu di kesehatan reproduksi dan kesuburan sperma aja, tapi ya pada umumnya kesehatan umumnya juga akan mempengaruhi ya. Kalau untuk yang khususan tadi tidak ada sih, saya rasa tidak ada yang spesifik harus makan apa sebelum nikah gitu. Tapi banyak kan juga yang mitos-mitos, ya kan, banyak yang berkembang kan mitos, kamu harus makan apa testisnya kambing itu, kayak gitu misalkan. Tapi kan itu juga namanya mitos. Sebenarnya yang dicari adalah proteinnya. Protein kan tidak hanya dari ya kambing aja, tapi juga dari misalkan jenis ikan-ikan, ya daging, misalkan telur, susu, itu juga bagus. Kalau untuk sayuran, sayur buah ya variasikan. Intinya adalah imbang, gizi imbang variatif. Oke, itu contoh biasa. Jadi tidak ada makanan yang spesifik yang harus dikonsumsi. Yang terpenting hanyalah makanan yang seimbang ya tadi dokter. Iya, gizinya seimbang dan variatif. Seimbang dan juga variatif dan divariasikan. Juga yang perlu dihindari tadi makanan-makanan junk food tadi yang harus dihindari juga bagi calon pengantin. Dulu kalau Mbak Fatimah ini sebelum menikah makan apa? Saya makan temen. Mas Dana, aku ada pertanyaan nih buat dokter Cinta, ya nggak apa-apa ya. Jadi kita kan bahas tentang calon pengantin ya. Sekarang ini dok ya banyak laki jadi-jadian gitu ya. Jadi kayak kelainan orientasi seksual gitu. Nah kita menghadapinya kan, jadi kalau di komunitasnya dia bisa
berfungsi sebagai laki-laki atau perempuan yang ada di komunitasnya gitu ya. Ketika dia berada di mungkin ketemu sama pacarnya untuk menutupi kekurangannya ini tadi kan dia bisa bersikap sebagaimana lelaki normal gitu. Nah sebagai untuk antisipasinya si mbak-mbak nih yang mau nikah nih biar nggak kedapatan cowok jadi-jadian gitu ya, iya kayak gitu tuh. Jadi kita gimana cara menghadapinya itu dok? Jadi gimana kita bisa mengetahui kalau ini ternyata calon suami aku nih orang yang jadi-jadian nih, dia ternyata bisa dua-duanya nih, bisa ACDC gitu ya, bisex ya itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk menghadapi calon pengantin juga nih, gimana kalau lakinya itu belum sunat gitu? Ada kan ya kadang ada yang berarti mas udah sunat ya? Udah sekali. Janganlah 2 kali. Oke. Gimana tuh dok? Kalau masalah orientasi seksual ini sebenarnya harus yang lebih spesifik ya. Kalau sebagai nanti cewek-cewek calon pengantin cewek untuk mengenali si prianya ini benar pria tulen atau pria jadi-jadian, itu tidak kalah pentingnya yang tadi ya, orientasi seksualnya seperti apa gitu ya. Ya digali dalam arti ya bagaimana keluarganya, bagaimana pertemanannya, itu kan yo harus dicari tahu ya. Nah, kalau zaman dulu bebet bibit bobot. Nah, kita bisa dari pertemanannya seperti apa, terus keluarganya, backgroundnya juga seperti apa, itu dicari tahu aja. Kita cari info yang sebanyak-banyaknya mengenai itu. Kalau misalkan pria itu identik sama kalau adanya rangsangan seksual dia itu dari lawan jenis dan bisa ereksi, itu dia kan dikatakan normal ya. Yang paling penak itu, yang paling mudah dikenali itu. Jadi ketika mendapat rangsangan seksual dari lawan jenis, dia menimbulkan yang namanya ereksi tadi ya. Nah, ya dicek aja. Ya, dicek aja. Bukan dicoba. Jadi kan ya nggak langsung yang dicoba enggak, tetapi yang setidaknya bagaimana responnya dia ketika misalkan Yun Sewu ya lihat gambar wanita yang cantik misalkan, yang misalkan terbuka auratnya misalkan, timbul nggak dia? Atau sebenarnya rangsangan seksual itu tidak hanya dari melihat aja, sentuh raba misalkan, tapi sentuh rabanya bukan yang langsung pada genitalnya, misalkan area yang sensitif, misalkan area paha misalkan, seperti itu, timbul nggak ereksi, itu yang normal. Nah, kalau dengan wanita dia ereksi berarti bisa aja itu menjadi tanda bahwa orientasi seksualnya normal ya. Tapi kalau dengan dia ereksinya hanya bisa dengan sesama atau pria, lah ini bisa menjadi indikasi dia adalah seorang gay misalkan seperti itu. Bisa seperti itu. Itu yang paling mudah. Yang paling mudah itu tadi. Jadi dari tanda ereksinya ini timbul dari rangsangan seksual yang diberikan oleh lawan jenis. Nah, kalau pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau calon pengantin pria ini belum sunat gitu ya? Iya, belum sunat. Sebenarnya dari untuk menjadi sehat ya, sehat reproduksi itu awalnya adalah menjaga kebersihan ya. Nah, kalau untuk pria kebersihannya adalah salah satunya dengan disunat atau sirkumsisi. Ini upaya untuk menjaga kebersihan supaya tidak ada ya kumpulan bakteri atau kuman yang menyebabkan penyakit pada area genital atau kelamin. Ya kalau misalkan ini dikembalikan lagi, kalau dia dengan tidak sunat bisa untuk menjaga kebersihannya, itu tidak wajib kok sunat. Tetapi alangkah baiknya dengan sunat itu kan lebih menjaga di kebersihan daripada area genitalnya, yaitu penis tadi. Gitu. Ya, itu yang berkiasa. Kalau berbicara soal reproduksi, dokter, sebenarnya kondisi alat reproduksi baik pria atau wanita yang dikatakan yang sehat itu yang seperti apa? Yang sehat setidaknya adalah untuk wanita dulu ya. Untuk wanita setidaknya untuk kesehatan area reproduksi yang eksterna. Eksterna itu ya meliputi, ini bahasanya medis ya, labia mayor, labia minor, yang vagina misalkan, itu ya terjaga, tidak ada seperti
keluhan keputihan yang gatal dirasakan, bau yang dirasakan. Karena ketika ada gangguan di misalkan tadi infeksi jamur atau infeksi bakteri, itu menandakan kan nggak sehat. Jadi dievaluasi apakah ada keluhan pada keputihannya. Kalau ada keluhan ya segera diobati, misalkan seperti itu. Lalu bagaimana siklus menstruasinya. Ini penting banget. Kalau untuk nanti kesehatan di reproduksinya, kesuburan ke depannya, haid teratur ini adalah salah satu tanda bahwa wanita itu subur. Kalau misalkan calon pengantinnya, loh dok ini sudah 4 bulan saya kok belum haid ya, berarti alamat untuk segera untuk periksa ke poli kandungan dengan dokter spesialis kandungan untuk meneraturkan lagi siklus haidnya. Karena ini modal untuk mengatur bagaimana program hamilnya ke depannya. Karena itu yang menjadi indikator bahwa sel telurnya ini loh berfungsi dengan baik, yaitu dengan siklus haid yang teratur tadi. Gitu. Kalau dari pria secara eksternal, untuk genital eksternal ini kan ada penis, ada testis seperti itu ya. Ya kalau untuk tanda sehatnya setidaknya ya tidak ada misalkan ada luka atau misalkan ada keluar cairan keruh yang berbau busuk, atau ada misalkan ada bernanah misalkan yang indikasinya memang ada riwayat seksual yang berisiko misalkan, itu kan perlu kita gali. Pernah nggak seperti itu? Ada riwayat misalkan kencing nanah, atau ada riwayat sering anyang-anyang sampai mungkin terjadi infeksi saluran kemih yang kronis misalkan. Ada nggak juga luka atau ulkus misalkan sekitar penis misalkan, seperti itu diperiksa juga. Terus kalau untuk testis ini adalah nyawanya pria, kalau saya sebutkan nyawanya pria, karena testis ini adalah fungsi dari dia produksi sperma, dia produksi hormon testosteron yang untuk hormon pria. Makanya testis ini kalau untuk di pemeriksaan andrologi akan detail dalam hal mengukurnya. Jadi ukuran testisnya bagaimana, konsistensinya bagaimana, itu akan memberikan informasi yang banyak tentang bagaimana kesuburannya. Jadi setidaknya kalau untuk testis ini menjadi utama. Jadi ukurannya setidaknya ada ya, ukuran minimalnya adalah 12 cc seperti itu. Ada alat ukurnya yang khusus sendiri. Nanti untuk ukuran penis kalau dewasa normal ya setidaknya di 9 sampai 15 cm. Nah, nanti diukur ya. Diukur sendiri dulu. Kalau belum yakin boleh ke poliandrologi karena lebih detail ya nanti mengukurnya seperti apa. Kalau misalkan mau nikah ukurannya kok kurang ya dok, misalkan, terus gimana? Sebenarnya kalau udah lewat masa puber, ukuran penis ini kan tidak untuk fokusnya untuk ditambah lebih besar, lebih panjang gitu, enggak. Karena lewat puber ini kan jaringan penis itu adalah bukan seperti jaringan otot skelet yang ada di otot tangan, otot kaki atau perut yang bisa dibentuk gitu ya, atau dibesarkan gitu. Itu kan bukan seperti itu. Jadi lebih ke arah penis ini adalah kumpulan daripada sinusoid pembuluh darah. Nah, jadi kalau dibesarkan atau lebih dipanjangkan itu tidak bisa kalau di atas puber. Tapi lebih ke nanti edukasinya adalah menjaga kualitas ereksinya. Jadi ketika ereksi itu diperbaiki kualitasnya, kesan untuk lebih panjang, lebih besar ini akan berhasil dicapai. Jadi bukan yang fokusnya nanti nambahin di panjang, nambahin di besar gitu ya, lingkar penis atau panjang penis, itu bukan yang seperti itu. Kecuali kalau untuk di medis ada pilihan seperti tindakan bedah ya, dengan menambahkan jaringan pada penis, itu sudah ada. Oke, siap. Jadi tidak fokus pada penambahan ukuran dan sebagainya, kalau kesehatannya lebih kesehatannya. Lebih ke kesehatannya juga. Dokter, kalau biasanya yang paling banyak gangguan kesehatan apa yang biasa dialami oleh calon pengantin dalam hal ini? Kalau dari pria gangguan kesuburan, kalau untuk gangguan di misalkan reproduksi
gangguan pubertas misalkan. Gangguan pubertas itu kalau laki-laki itu kan usia puber kan antara 12 sampai 14 tahun nih. Jadi kalau lebih dari 14 tahun kok belum puber, itu menjadi tanda dia ada delay puberty. Jadi ada masalah di pubertas. Kalau ada masalah di pubertas, nanti akan mengganggu di produksi spermanya ke depannya. Terus juga gangguan di adanya ini tanda seks sekunder seperti pertumbuhan bulu rambut, terus ini ya perubahan suara yang lebih berat pada pria itu menjadi tanda seks sekunder salah satunya. Dan pertumbuhan testis, penis itu salah satunya adalah di fase pubertas ini juga perlu untuk dievaluasi. Jadi kalau di awal ada masalah pubertas itu menjadi masalah yang bisa dikatakan ya harus dievaluasi dulu. Bisa dikatakan masalah berat kalau untuk di pria. Kalau sudah di masalah pubertas ini sudah ditemukan. Lalu yang kedua masalah penyakit seksual yang muncul misalkan seperti gonore, sifilis seperti itu ya. Ini rentan sekali pada masa-masa usia reproduksi karena mungkin dari pengaruh pergaulan misalkan coba-coba seperti itu kan kesannya sebenarnya ya sangat merugikan bagi si pria atau wanita itu gitu ya. Kalau untuk yang selanjutnya bisa aja di masalah yang selanjutnya misalkan varikokel. Varikokel ini adalah resiko yang membuat salah satu resiko yang bisa membuat terganggunya di sperma. Karena kondisi varikokel atau varises yang ada di area skrotum ini menjadikan sperma itu oksigenasinya terganggu. Lalu spermatogenesisnya juga terganggu karena lingkungan panas yang ada di sekitar peredaran darah di testis tadi. Itu salah satu yang umum itu. Jadi dari masalah pubertas bisa, masalah di penyakit menular seksual juga bisa. Terus yang dari masalah misalkan varikokel juga bisa. Seperti itu. Ada lagi yang sudah bergabung di jalur WhatsApp kami, dokter. Tidak namanya, nomor akhirnya 199. Selamat siang dok, apa efek penggunaan obat kuat dalam hubungan seksual? Terima kasih. Siap, monggo. Oke, kalau untuk obat kuat itu kan diperuntukkan kalau tidak kuat ya. Kalau udah kuat perlu nggak? Perlu nggak sih? Kalau udah kuat perlu nggak? Tambah kuat berarti ya. Masalahnya kalau untuk yang dihati-hati benar-benar hati-hati kalau misalkan obat kuat yang di luar itu bisa aja dosisnya 3000 kali dari dosis yang semestinya loh. Khawatirnya apa? Terjadi misalkan kondisi priapismus. Priapismus itu kondisi di mana ereksi terus-menerus selama lebih dari 4 jam. Itu akan mengancam di oksigenasinya penis, misalkan jaringan penis. Itu bisa mengarah nanti di terganggunya ereksi ke depannya. Pengennya ereksi yang lebih kuat gitu, tapi salah kaprah, akhirnya nanti akibatnya di gangguan ereksi tambah. Itu gangguan bisa jangka panjang dalam jangka panjang? Bisa dari jangka panjang kalau misalkan terjadi priapismus tadi misalkan. Karena oksigenasinya terganggu, jaringan penisnya juga terganggu, akhirnya juga ancamannya impotensi yang permanen, misalkan seperti itu. Kan juga merugikan. Selain itu juga obat-obat kuat yang disinyalir ada PDE5 inhibitor itu kan dia kerjanya adalah menurunkan tekanan darah. Kalau dia di awal tekanan darahnya udah rendah, maka bisa terjadi drop, shock misalkan. Nah, jadi lebih baik kalau misalkan ada masalah di gangguan ereksi, misalkan seperti itu, atau disfungsi ereksi, ya konsul ke dokter aja. Siap. Dokter, masih sama dengan orang yang sama pertanyaannya tadi, konsumsi rokok alkohol apakah bisa mempengaruhi kualitas sperma? Yes. Bisa. Jadi itu yang menjadi penyumbang stres oksidatif bagi sperma. Alkohol, rokok, pria dengan obesitas itu ya kegemukan gitu, itu juga mempengaruhi salah satunya. Selain dari obesitas kan selain dari suhu panas sekitar testis misalkan seperti itu yang mengganggu di produksi sperma,
kalau alkohol, rokok ini stres oksidatif banget bagi sperma. Jadi kualitas sperma nanti itu secara mikroskopis itu akan terlihat bedanya. Yang enggak merokok, yang enggak alkohol, gerakan spermanya itu gesit, progresif, gesit, lincah gitu ya. Yang alkohol, rokok itu dia gerakan spermanya itu lebih lambat ya, lebih slow gitu. Jadi kurang progresif, kurang gesit. Ini juga merugikan nanti ke program hamil. Jadi kalau ada masalah di gerakan sperma aja, itu juga menjadi resiko untuk gangguan kesuburan sperma, resiko untuk hambatan pada program hamil istri. Kan menghamili istri tugasnya. Iya, itu tugas suami. Siap, terima kasih Dokter Cinta. Sebelum kita akhiri diskusi kita di siang hari ini, mungkin dari Dokter Cinta ada pesan untuk para calon pengantin khususnya sesuai dengan pembahasan kita di siang hari ini. Bagi calon pengantin, baik itu pria atau wanita, disiapkan mulai usia remaja ya. Jadi remaja-remaja kita ini, ayo dengan sadar diri untuk menjaga kesehatan. Sebenarnya kesehatan pada umumnya, karena ini temanya reproduksi ya, kesehatan reproduksi gitu ya. Dengan menjaga perilaku seksualnya itu jelas. Terus mengevaluasi sendiri bagaimana masa pubertasnya gitu. Terus juga kalau misalkan tadi dipersiapkan setidaknya 3 bulan sebelum hari H menjelang pernikahan, ini persiapkan untuk pemeriksaan kesehatannya, kesehatan reproduksinya ya. Bagi calon pengantin wanita ya ke poli kandungan, bagi calon pengantin pria ke poli andrologi. Setidaknya apabila ada kekurangan dalam hal kesehatan di reproduksinya, dapat untuk segera diberikan solusi terbaik dalam hal terapinya, setidaknya 3 bulan tadi, karena idealnya seperti itu. Jadi dengan sadar ya untuk pemeriksaan kesehatan reproduksinya lebih awal, mau diperiksa dapat solusi itu lebih baik. Ya. Seperti itu. Dokter, idealnya kalau pemeriksaan kesehatan reproduksi baik itu bagi calon pengantin atau secara umum ini dilakukan berapa bulan sekali? Kalau untuk berapa bulan sekali belum ada konsensus ya, tetapi setidaknya pemeriksaan kesuburan setidaknya untuk program hamil itu kan lebih cepat lebih baik, karena definisi sekarang untuk gangguan di kesuburan itu tidak terpatok pada 1 tahun pernikahan, enggak loh ya. Jadi ketika melakukan pemeriksaan dan ditemukan adanya masalah yang menghambat dia untuk program hamil ke depannya, itu sudah bisa dikatakan di gangguan kesuburan. Misalnya nih, pria untuk datang pemeriksaan kesuburan spermanya misalkan. Oh, ini didapatkan bahwa jumlah sel spermanya sedikit misalkan. Gerakan spermanya juga kurang bagus. Terus morfologi bentuk spermanya juga kurang bagus. Berarti bisa aja itu menjadi indikasi bahwa ini yang akan menghambat di program hamilnya ke depannya. Atau pada wanita ditemukan misalkan haidnya nggak teratur misalkan, ada masalah infeksi yang mengganggu. Ini juga bisa untuk dikatakan ketika udah ditemukan oleh dokter dalam hal setelah diperiksa fisik, setelah diperiksa penunjang dan yang lainnya, didapatkan masalah itu, sehingga bisa untuk sudah dikatakan itu diagnosis di gangguan kesuburan. Jadi memang lebih cepat untuk periksa, lebih segera, itu lebih baik.